jangan sampai seorang itu lupa diri ketika dia menjadi orang yang baik, seolah-olah dia lupa bahwa kebaikan itu semata-mata adalah pertolongan Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta kita dan lain-lainnya. Sebab hal itu sangat bahaya. Ada orang yang dulunya baik sekali, bahkan sudah di atas sunnah, sudah orang yang sudah religius sekali mungkin begitu ya. Tiba-tiba bisa jadi kufur, tiba-tiba bisa jadi jauh dari yang sudah dilihat sebagaimana orang yang berjalan di atas sunnah tadi. Boleh tanyakan kepada seorang alim, kenapa bisa terjadi demikian? Orang yang dulunya baik, sudah di atas sunnah, bahkan sudah rajin taklim, rajin sholat jamaah, mungkin juga bahkan sudah rajin bangun malam beribadah kepada Allah, tapi kenapa bisa menyimpang? Jawab oleh Syekh, ada satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu dulu ketika dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dia lupa kalau ketaatan itu semata-mata adalah kemuliaan yang Allah berikan. Seolah dia jadi baik itu karena dirinya. Saya karena pandai, saya karena begini, karena begitu. Dia lupa kalau kita dijadikan oleh Allah bisa melaksanakan ketaatan ini karena pertolongan Allah, kan karena kekuatan kita dan lainnya. Karena ibadah itu sekilah hal yang berat. Karena ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Setelah itu hanya kepadamu ya Allah kami mohon tolong. Minta pertolongan, karena ibadah itu sakilah hal yang berat. Taat itu tidak mudah. Kalau menjadi hamba yang taat kepada Allah itu tidak mudah, karena pertolongan Allah kita bisa menjadi hamba yang taat. Ini kurang disadari. Sehingga Allah cabut itu daya itu, dicabut. Ya. Baru tahu bahwa beratnya ketaatan. Sholat subuh itu amalan yang sangat berat. Karena orang sholat subuh itu melawan hawa nafsunya. Makanya sedikit yang sholat subuh itu, tidak banyak orang-orang yang beriman. Kalau bapak ibu ingin orang tahu orang Islam ketika sholat Id, orang Islam semua keluar. Sholat Jumat, orang Islam keluar. Tapi ketika ingin tahu orang yang soleh, tidak ada sholat subuh. Itulah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh karena dia sudah mampu melawan syahwat tidurnya. Karena itu Rasulullah mengatakan, man sholat bardaini dakhala jannah. Siapa yang menjaga dua sholat yang dingin, dia masuk surga. Sholat yang dingin itu adalah sholat subuh sama sholat asar. Ya, kata Nabi, man sholat bardaini dakhala jannah. Tidak mungkin orang yang dijanjikan surga itu orang yang tidak soleh. Maka siapa yang bisa menjaga sholat subuh berjamaah, ya, dan sholat asar, dakhala jannah, masuk surga. Ya, karena sholat subuh itu Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di kala sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Karena itu sunahkan berpanjang bacaan, ruku dan sujud, supaya semakin lama persaksian malaikat kepada kita. Ya. Dan sholat subuh waktu-waktu yang dapat berkah dari Nabi, doa Nabi. Kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku waktu bagi mereka. Pagi waktu berkah. Maka seorang muslim dia bangun di waktu-waktu berkah, sehingga hidupnya berkah. Itu komponen pertama. Makanya saya ingatkan, sadarilah bahwa kita bisa jadi hamba yang baik ini semua karena pertolongan Allah, bukan karena kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Rasulullah berdoa, ya Allah jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap. Dia orang yang luar biasa baiknya, tapi tidak pernah menyandarkan kebaikan pada dirinya. Sehingga doa beliau, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'li kullah la ilaha illa anta. Coba orang yang termulia doanya, ya Allah kepada rahmatullah aku berharap, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Wa aslih li sa'likun, minta kepada Allah dan perbaikilah segala keadaan. Dia orang yang sudah paling baik.
tapi minta kepada Allah agar diperbaiki lagi. Ini menunjukkan dia tidak pernah menyandarkan kebaikannya pada dirinya. Nah, apalagi kita jemaah, sadari bahwa kita ini semua butuh pertolongan Allah. Insyaallah dengan ini Allah jaga imannya, Allah jaga kebaikannya. Kemungkinan yang kedua, orang yang dulu baik-baik tiba-tiba bisa kufur, menyimpang dan lainnya. Karena dulu ketika dia baik itu suka meremehkan orang, suka memandang orang lain dengan pandangan-pandangan peremehan. Ya, ini kan sudah sombong ya. Oh, ini orang baru kemarin sore ya, ngajinya masih cetek dia, ilmunya masih gini ya. Memandang orang dengan pandangan-pandangan peremehan. Padahal kita nggak tahu. Mungkin kita menang dari satu sisi, tapi mungkin kalah dari sisi yang lain. Ya kan? Apa ada orang yang punya keutamaan semua? Kan sulit. Ada orang yang kaya, rajin sudah banyak sedekah, dermawan, bangun malam nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis rutin, ya, masya Allah segala kebaikan dimiliki. Jarang kan? Jarang terkumpul kebaikan seperti itu kan jarang. Di masa Nabi saja, siapa yang hari ini puasa? Yang angkat tangan cuma Abu Bakar. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini menyinggung orang yang sakit? Abu Bakar lagi angkat tangan. Siapa yang hari ini takziah? Abu Bakar lagi. Kebaikan terkuat pada Abu Bakar. Dan tidak semua begitu kan? Tidak semua sahabat yang begitu berkumpul pada semua kebaikan. Maka jangan suka meremehkan orang, apapun kita. Bersikaplah tawadhu, rendah hati, karena itu orang yang dicintai Allah. Ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan. Hamba-hamba Allah Rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan, orang yang berjalan di muka bumi haunan. Haunan itu tawadhu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Fawaid mengatakan min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhuhi wa rahmatihi. Di antara kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba, alamat kebahagiaan dan keberuntungan hamba, apabila hamba itu bertambah ilmunya, maka bertambah rendah hatinya dan rahmatnya kepada manusia. Nah, itu bukan tambah meremehkan orang, menyepelekan orang. Ya, walaupun sudah sebaik apapun. Ya, walaupun sudah sebaik apapun, tidak boleh kita memandang manusia. Mungkin ya kalah dengan kita dalam masalah apa taklimnya, dalam masalah pakaiannya mungkin. Tapi sedekahnya lebih bagus dia daripada kita, lebih banyak dia daripada kita. Itu sering kita dapati seorang. Saya sering mengalami orang yang biasa saja ya. Tapi kalau sudah sedekah jagonya masya Allah ya. Saya pernah nemu orang biasa, seorang dokter ya. Pernah saya minta sedekah, minta tolong itu 10 juta. Bilang Ustaz butuhnya berapa? 10 juta itu Pak. Sudah langsung ada datang ke rumah ambil. Saya ngasih uang 10 juta saya itu kayak ngasih beli kacang gitu. Kayak nggak ada beban sama sekali ya. Ada wajah perubahan, nggak ada wajah, kayak lepas sekali, mudah begitu lepas uang 10 juta itu. Mas dulu ya, tahun dulu bukan sekarang, masih hitung banyak. Orang biasa, bukan orang yang apa, misalnya orang yang kelihatan jenius apa, religius, itu biasa saja, tapi sedekahnya mengalahkan yang lain. Nah, inilah kelebihan orang lain yang kita nggak miliki. Karena itu jangan usah remehkan orang. Itu bukan hal yang baik. Itu namanya kibir, batarul haq, wa ghadun nas, menolak kebenaran dan suka memandang rendah manusia. Baguslah apa yang diajarkan oleh Hasan al-Basri untuk dirinya sendiri, seorang imam besar, ulama besar di kalangan tabi'in. Hasan al-Basri itu ucapannya seperti ucapan Nabi, penuh dengan perasaan moral yang sangat indah. Orang yang disegani oleh manusia, yang baik dan yang jelek pun segan kepada beliau. Hasan al-Basri, beliau itu kalau ke pasar nggak pernah ada yang mau dibayar karena karismanya. Kalau pergi ke pasar mau beli apa saja nggak ada penjual yang mau dibayar sama beliau. Akhirnya beliau kalau ke pasar harus suruh orang. Kalau dia sendiri yang ke pasar gratisan semua.
karena seorang ingin memuliakan beliau. Itulah didik dirinya. Kalau ketemu orang yang lebih tua, dia hadirkan dalam hatinya dia itu lebih tua daripada saya, berarti kebaikannya lebih banyak daripada saya. Dia lebih dulu masuk Islam daripada saya. Dia sudah beribadah kepada Allah, saya masih kecil. Dia lebih banyak ketaatannya dan kebaikannya daripada saya, sehingga dia memuliakan dan menghormati orang tua. Kalau ketemu anak yang muda, usianya lebih muda, dia lebih muda daripada saya, berarti dosanya masih sedikit, belum banyak dosa, dia masih muda. Saya sudah tua, pasti banyak dosa dan kesalahan, sehingga dia pun merahmati anak mudanya. Nah, ini cara beliau mendidik untuk menjadi manusia yang tawadhu. Nah, itulah Bapak Ibu. Dua itu insya Allah kalau kita jaga, Allah akan jaga iman kita juga. Jangan suka meremehkan orang lain, ya. Dan yang kedua, jangan merasa kita menjadi baik seperti ini karena diri kita. Ya. Nanti seperti Qarun, inama utituhu ala ilmin indi. Qarun itu, aku diberi ini semua, kekayaan ini semua karena ilmu yang aku miliki. Mau kita seperti Qarun, yang akhirnya ditenggelamkan ke dasar bumi dengan harta dan rumahnya, hartanya nggak bisa nolong dirinya, karena mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Ini semua saya diberi karena ilmu, harta, karena aku pantas mendapatkan ini semua karena ilmu yang aku miliki. Ya. Nah, itu sebagai mukaddimah ya. Adapun materi, kembali ke materi yang kemarin, yaitu tentang perisai. Perisai seorang muslim. Kemarin sudah kita sebut doa. Yang kedua adalah kasratul istighfar. Perisai yang kedua yang saya berikan adalah perbanyak istighfar. Istighfar itu adalah memadamkan murka Allah. Perisai sebagai apa? Pemadam murka Allah. Allah nggak akan murka kepada hamba-hamba yang istighfar. Ya, sebutkan dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, tidaklah Allah mengadab mereka wahai Muhammad sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini kehormatan Nabi Muhammad. Atau bisa juga dikiaskan ini dari bahwa ketika kita di tengah-tengah orang yang soleh, masih ada di tengah-tengah kita orang soleh, Allah menahan siksanya. Kenapa bumi Indonesia itu masih dijaga oleh Allah? Padahal banyak kesyirikan di mana-mana ya, kemaksiatan di mana-mana. Tapi kenapa masih Allah lindungi? Karena masih ada orang-orang yang soleh yang di tengah-tengah mereka. Masih ada orang yang bangun malam, bertahajud, bersibuk kepada Allah. Masih ada orang yang rajin sholat jamaah. Ya, inilah yang menjadikan masih ditahan. Karena itu kita bersyukur, berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang soleh-soleh itu, sehingga Allah masih menahan murka dan siksanya kepada negeri ini, walaupun banyak kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, tapi masih ada orang yang soleh di tengah-tengah kita. Karena itu, jangan kita bergaul, berteman dengan orang-orang soleh. Carilah lingkungan yang soleh. Jangan hidup di tempat atau suatu kampung atau yang banyak kemaksiatannya. Ini tidak ada orang soleh di situ. Karena akan melindungi kita. Andai kita terjatuh dalam dosa dan kesalahan, Allah nggak langsung murka karena masih ditahan adanya orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah mereka Allah mengadab mereka yang Muhammad sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidaklah mengadab mereka Muhammad sementara mereka istighfar. Istighfar itu fi'il mudhari ya, sementara mereka sedang istighfar, sedang melakukan istighfar, enggak kalian. Karena Allah itu Maha Pengampun. Beda dengan manusia. Sudah minta maaf, sudah ampun, masih aja dipukul. Pak, maaf Pak, saya terpaksa mencuri. Anak saya kelaparan. Wah, kamu modus, terus dipukul aja. Ya kan? Udah waktu Bapak, saya benar-benar ini kepepet saya. Kalau nggak mencuri bisa mati. Alah, modus dipukul. Dari mana kalau dia tahu modus? Apa ngertinya hatinya? Sudah dibongkar hatinya. Siapa tahu dia jujur. Memang dia orang yang terpaksa harus mencuri. Karena kalau nggak mencuri anaknya mati, nggak bisa makan. Misalkan. Itu sudah nggak dosa. Kalau dia nggak mencuri mati, dia boleh mencuri sekedar untuk bisa menyambung hidup. Nah, manusia yang sudah minta maaf dipukul aja. Kejam itu manusia. Beda dengan Allah. Kalau sudah minta ampun, Allah nggak akan mengadab. Ini ayat dalilnya di surah Al-Anfal. Allah nggak akan mengadab mereka selagi mereka istighfar. Artinya kalau kita sering istighfar, berarti kita terjaga dari murka Allah. Makanya namanya istighfar. Dari kata maghfirah. Maghfirah itu
Artinya adalah mikfar, dari kata mikfar. Mikfar itu adalah topi baja. Artinya topi baja, bukan topi biasa. Penutup kepala tapi dari baja. Memiliki dua fungsi mikfar itu. Fungsi pertama menutupi kepala, fungsi kedua melindungi kepala. Itu makna mikfar, istighfar. Tolabul maghfirah, meminta ampunan. Artinya agar dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah, tidak ditampakkan aib kita, dan agar dosa kita tidak memberikan efek musibah atau petaka di dunia. Itu istighfar. Meminta agar Allah menutupi dosa kita dan tidak memberikan efek dari dosa-dosa kita. Makanya dikatakan mikfar, menutup kepala dan melindungi kepala. Ya. Sebutkan banyak keutamaan yang lain, saya bacakan ya. Di antara keutamaan istighfar adalah istijabah itu diambil. Orang yang banyak istighfar itu akan merespon dirinya untuk tanggap dan cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Itu orang yang banyak istighfar. Kenapa? Bersih kan dosanya dengan istighfar. Nah, ketika bersih hatinya, maka akan respon dengan ketaatan. Cepat dia untuk diajak berbuat ketaatan itu cepat karena bersih. Ya. Dengan istighfar tadi, dia bersih dosanya, maka hati kalau bersih akan respon dengan kebaikan. Nah, itu diantara keutamaan istighfar, istijabah, diambillah, dia akan cepat menyambut respon dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau orang jauh dari istighfar, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak maksiat, akan lemot, akan lembek dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya kotor, hatinya penuh dengan noda-noda hitam. Kalau dia terus berbuat dosa dan tidak istighfar, nah ini membahayakan dia. Bisa noda hitam itu memenuhi ruang hatinya, sehingga sudah tidak ada lagi tempat untuk masuk cahaya putih atau kebaikan. Maka orang yang demikian rusaknya itu akan pada klimaknya, yaitu hatinya mati. Kalau hatinya mati karena tidak pernah istighfar dan tidak pernah mohon ampun, maka Nabi katakan kal khubzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba bil hawa. Hati seperti hati yang hitam, seperti panci yang tertumpuk. Hati ini tidak lagi mengenal yang baik, tidak lagi mengingkari yang jelek, kecuali yang digandrungi oleh hawa nafsunya. Ain, karena tidak pernah mohon ampun kepada Allah, masih ada dosa terus dia lakukan, hatinya penuh dengan noda hitam, maka hati ini sudah tidak lagi kenal dengan apa yang namanya kebaikan dan tidak lagi mengingkari apa yang namanya kejelekan, kecuali yang disenangi oleh hawa nafsunya. Ini bahayanya kalau tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Manfaatnya kedua, istighfar adalah innahu min asbabi rizq. Bahwa istighfar itu termasuk sebab datangnya rezeki. Sebab dosa itu kadang menghalangi rezeki kita, Bapak Ibu. Makanya orang yang banyak istighfar, orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar itu lambang ketakwaan. Ya, orang yang banyak istighfar itu lambang ketakwaan. Sementara tentang orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga. Juga dalam surah Nuh, ketika Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk istighfar, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka mintalah ampun kalian, istighfarlah kepada Allah Ta'ala, sungguh Dia sangat Maha Pengampun. Niscaya dengan kau istighfar itu akan turun hujan dari langit sebagai setelah pada yang panjang. Kalau dengan istighfar kalian, Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwal, akan diberikan harta-harta, akan dilimpahkan harta rezeki. Wal banin, diberikan anak-anak, sungai-sungai dan kebun-kebun. Akan Allah berikan rezeki baik dari air hujan, sungai, kebun-kebun, ya, kemudian harta dan anak-anak. Dengan syarat kalian wahai kaumku istighfarlah kepada Allah. Namun kaum Nuh tetap saja tidak mau beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar adalah sebab datangnya rezeki. Kalau kita rezekinya semakin seret, agak susah, coba
Mungkin dosa-dosa kita yang menghalangi datangnya rezeki. Sifat astagfirullah wa tubu ilaih 100 kali pagi dan sore. Lazimi terus, dan ini di dalam hati. Jangan sekedar keluar lisan saja. Kalau bisa istighfar itu diiringi dalam hati supaya lebih khusyuk, lebih tandas di hati, sehingga kebaikan-kebaikan akan segera bisa kita rasakan. Yang ketiga, innahu sababun lidukhulil jannah. Ya. Istighfar itu menjadi sebab datangnya atau masuknya surga. Ya. Jadi justru orang banyak istighfar itu masuk surga, bukan masuk neraka. Ya. Sebutkan dalam surah Al-Dariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, akan masuk surga Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, yang Allah langsung memberikan kepada mereka. Mereka itu dulunya, kata Allah, yang ahli surga itu, ketika di dunia minal muslimin, termasuk orang yang berbuat ihsan. Yang masuk surga itu orang-orang yang dulunya orang yang berbuat baik. Apa sih kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam dulunya. Dulunya dia itu ahli tahajud, banyak bangun malam. Dia isi malam-malam dengan ibadah. Wa bil askarihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Ya, yang kedua. Ciri kedua apa? Di waktu sahur, satu waktu mendekat waktu habisnya waktu malam, mendengar menjelang subuh, atau waktu bapak ibu ketika puasa Ramadan makan sahur itu waktu paling afdalnya istighfar. Maka di waktu sahur mereka yastaghfirun, mohon ampun kepada Allah. Padahal habis sholat malam, bukan habis maksiat. Habis sholat malam beribadah kepada Allah. Di ujung malamnya dia tak bangga diri dengan ibadah malam, tak bangga diri saya sholat tahajud setelah beribadah ini. Justru di ujung malamnya dia tutup dengan istighfar. Padahal orang baik tidak. Ya, bukan habis maksiat dia. Dia habis bangun malam, ibadah di waktu malam. Setelah itu di ujung malamnya nggak banggakan diri dengan amalnya, cuma dia tutup dengan istighfar. Dalam surah yang lain, paginya bersedekah. Subhanallah ya. Malam sudah ahli tahajud, ahli istighfar, pagi harinya ahli sedekah. Ya, itulah jaminannya surga. Dan dalam surat apa itu? ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Atau di surah lain bukan itu ya. Nah, tatajafa junubuhum anil madajiji yad'un. Oh iya, di dalam surah Sajdah ya. Tatajafa junubuhum anil madajiji yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Sajdah, surah nomor 32. Ya, di waktu malam lampu-lampu mereka jauh dari tempat-tempat tidur. Artinya bangun, nggak nempel tikar, nggak pengen nempel kasur, bangun lampunya jauh itu maksudnya dia bangun malam. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Kinayah. Ya, mereka berdoa dengan harap-harap cemas. Ya, mereka berdoa dengan harap, ibadah di waktu malam dengan sholat, berdoa dan lain-lainnya. Wa mimma razaqnahu, dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, ini malamnya, ini paginya, ya infakkan. Ya, malamnya tahajud, paginya dia berinfak. Baru di kelanjutan ayat Allah katakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui dari berbagai macam nikmat-nikmat surga yang Allah janjikan sebagai balasan apa yang telah mereka amalkan. Ya, ini balasannya surga. Ya. Karena memang sholat malam itu ciri-ciri orang yang soleh. Bukan berarti kalau nggak sholat malam nggak soleh, bukan ya. Jangan salah paham. Cuma di antara ciri-ciri orang soleh itu sholat malam. Nabi kita katakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu shalihin min qablikum. Hendaklah kalian tegakkan sholat malam, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kami. Ya, kebiasaan orang-orang soleh. Sebab apa? Orang yang bangun malam ibadah itu nggak ada pintu-pintu ria, ya. Artinya mesti ikhlas, ya. Jadi kan mau nggak ikhlas mau panggil siapa saya tanya. Malam nggak ada yang tahu. Kemudian kedua, waktu malam itu kan enaknya tidur. Kok
Kok jenengan paksa-paksa bangun? Berarti kan memang dia untuk Allah, bukan kalau ingin pribadinya ingin tidur, enak itu malam itu tidur. Kok malah dia bangun lawan syahwatnya, kemudian dia sholat, nggak ada yang lihat. Mungkin istrinya juga nggak lihat kalau yang sholat malam suaminya, atau sebaliknya yang sholat malam istrinya, suaminya nggak lihat, anak-anaknya masih tidur, tetangganya juga nggak tahu. Ya rukuk sujud. Saya tanya, mau dipamerkan siapa ini ibadah ini? Nggak ada kan? Berarti kan sudah jelas ingin dipamerkan kepada Allah. Sudah selamat dari perkara-perkara yang lihat tadi. Berarti betul-betul ikhlas. Makanya ciri-ciri Rasul itu orang ibadahnya ikhlas. Ya, makanya malaikat Jibril turun dari langit. Menemui Nabi mengatakan wa'lam ya Muhammad wa'lam anna asyrafal mu'min qiyamu bil-lail. Wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan orang-orang beriman qiyamu bil-lail, tegaknya salat malam. Jika seorang itu menegakkan salat malam. Ya. Nah, itu ya di antara ciri surga jannah adalah orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Innahu yang keempat keutamaan istighfar, innahu sababun fil maghfirati dzunub, ya, bahwa istighfar itu menjadi sebab terampuninya dosa. Itu sudah jelas. Minta ampun Allah ampuni. Ya ibadi innakum tu'minuna billaili wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian salah keliru siang malam, namun Allah dan yang mengampuni dosa semuanya. Istighfarlah kepadaku, aghfir lakum, aku pasti akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, dengan istighfar dosanya bersih. Makanya di akhirat dosanya sudah bersih. Ya, Nabi katakan tuba liman wajada fi sahifati yaumal qiyamah istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang di akhirat dia dapat catatan amalnya penuh dengan istighfar, sehingga di akhirat sudah bersih. Karena dunia dulu dia orang yang banyak istighfar, pagi, petang, sore, bahkan setiap waktu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk istighfar adalah innahu sababun li raf'il darajati ba'dal maut. Bahwasanya orang yang banyak istighfar itu akan menjadi sebab terangkatnya derajatnya setelah kematian. Setelah mati derajatnya naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat ada orang tua yang derajatnya naik terus sampai tinggi sekali. Orang tua ini heran ya. Kenapa dia kok ditinggikan derajatnya, padahal yang dia ingat dulu amalnya mungkin biasa saja, bukan orang yang banyak beramal, mungkin ya orang biasa lah. Tapi kenapa naik terus derajatnya di akhirat itu? Ternyata dijawab itu karena istighfar dari anak-anak. Ya. Itu karena buah istighfarnya anak-anak. Jadi anaknya yang istighfarkan orang tuanya diangkat derajatnya setelah mati. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Maka betapa ruginya kalau anak kita tidak soleh dan soleh. Bangga anaknya harus jadi orang, harus kaya, harus pejabat. Ya boleh mau kaya mau pejabat silakan. Yang penting soleh ya. Kalau cuma kaya dan pejabat terus kemudian mati dilupakan, buat apa? Apa yang manfaat dari harta anak-anak kita dan pangkatnya kalau nggak soleh? Gak ada manfaatnya. Yang manfaat itu kan waladan solihan atau rajulun solihun yad'ulah. Idza mata al-insan in qata'a anhu amalu illa min thalas. Jika manusia mati putus semua amal kecuali 3. Di antaranya adalah rajulun solihun yad'ulah. Ya. Rajulun solih, laki-laki yang soleh. Juga cukup ya. Yad'ulah itu kalau dalam ilmu bahasa fi'il jumlah fi'liyah fi mahali rafin sedikit ya. Yad'ulah itu kan jumlah fi'liyah ya. Fi mahali rafin, di mahalnya rafa, dia sebagai sifatnya rajul yang soleh. Artinya dia tinggalkan anak yang soleh, punya sifat yad'ulah ya. Bukan cuma soleh saja, dia punya sifatnya apa? Selalu mendoakan. Saya tanya Bapak, sifat itu selalu melekat kan? Selalu melekat. Bukan doanya hari ke-7 saja, hari ke-40 saja, hari 100. Setelah itu nggak doa lagi. Itu pun kadang nyewa orang, nggak bisa doa sendiri, nyewa orang, bayar Pak Mudi, suruh ya doakan bapak ibunya hari ke-7, hari ke-40, hari 100. Setelah itu selesai sudah. Itu bukan sifat. Kata Nabi, rajulun salihun yad'ulah. Dia tinggalkan anak yang soleh, sifatnya selalu mendoakan, sifat melekat pada dirinya. Bahkan dia setiap hari bisa 10 kali dia doakan orang tua, bahkan 5 kali dia doakan orang tua.
Itu yang kita harapkan dari anak-anak. Ya, dalam riwayat Al-Bazzar Rasulullah mengatakan sab'atun yujillahu 'alal 'abd ajrahuna fil qabr ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang Allah akan terus mengalirkan pahala di kubur hamba semeninggal hamba. Di poin ke-7 Nabi katakan man tarakan waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dia meninggalkan anak yang anak itu mengistighfarkan orang tuanya setelah keduanya meninggal. Ini dasarnya istighfar. Sampai anak-anak kita pun tatkala mengistighfarkan orang tuanya, Allah angkat derajat orang tua. Apalagi dirinya yang istighfar ya. Orang tua saja yang nggak istighfar, itu akan diangkat derajatnya karena buah istighfar anak-anaknya. Bagaimana dia sendiri nanti di akhirat? Maka dikatakan oleh ulama ini bahwa di antara sebab istighfar adalah diangkatnya derajat setelah kematian. Luar biasa. Terutama istighfar. Habis Pak waktunya. Jam berapa? Ya ini ada keperluan nih Pak, mau pergi ke Salatiga. Ngamu tadi Pak, sampai sini dulu ya, masih banyak sebenarnya. Ada kepentingan keluarga ke Salatiga. Jadi mungkin belum bisa selesaikan. Mungkin ada pertemuan yang ketiga nanti, sesi ketiga tentang perisai seorang muslim. Masya Allah, bagus sekali untuk kita ketahui. Semoga yang sedikit ini yang saya sampaikan tadi menjadi nasihat bagi saya pribadi, khususnya dan hadirin pada umumnya.